kabar? Mam selama ini sudah pernah mencoba untuk membuat laporan keuangan pribadi belum, Mam? Nah, bikinnya yang sederhana saja, Mam, bukan seperti laporan keuangan bisnis ya. Jadi cukup yang sederhana lah ya. Nanti laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan juga laporan arus kas atau yang biasa kita sebut dengan laporan cash flow. Oke, Mam, yang pertama yaitu neraca. Nah, bikin yang simple ya, Mam. Dalam neraca ini nanti kita bisa membagi dua sisi. Neraca ya, balance. Jadi ada aset, ada utang. Nah, dari bagian yang aset ini nanti Mam bisa bagi lagi, ada aset yang liquid, ada aset investasi, dan aset pemakaian pribadi. Nah, yang masuk dalam aset liquid itu nanti ada kas ataupun setara dengan kas. Jadi ada tabungan, ada deposito, ataupun ada nilai unit link. Nah, itu bisa kita masukkan dalam kategori aset liquid. Nah, selanjutnya yaitu aset investasi. Aset investasi yaitu aset-aset yang memungkinkan kita akan mendapatkan return ya, Mam ya. Jika Mam punya saham, obligasi, reksadana, masukkan kepemilikan Mam tadi ke kategori aset investasi. Yang ketiga yaitu aset pemakaian pribadi. Aset pemakaian pribadi yaitu aset-aset yang saat ini Mam gunakan seperti rumah tinggal, kendaraan, dan aset lainnya ya, Mam ya, yang Mam pakai, yang Mam saat ini gunakan, di list aja di situ berapa nominalnya. Nah, untuk yang berupa kendaraan, kemudian ada elektronik dan sebagainya, itu kan mengalami penyusutan ya, Mam. Jadi yang ditampilkan, nominal yang ditampilkan di situ nanti adalah harga dia saat ini. Jadi harga jualnya saat ini, bukan harga yang kita beli dulu. Oke, sekarang kita ngomongin yang sisi bagian utang. Nah, untuk bagian utang ini Mam bagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang. Untuk utang jangka pendek yaitu untuk utang-utang yang jangka waktunya sampai maksimal 1 tahun. Sebagai misal mungkin ada tagihan kartu kredit ataupun mungkin pinjaman di tempat mana yang waktunya maksimal 1 tahun. Kemudian ada utang jangka panjang. Nah, jangka panjang ini bisa Mam isi dengan mungkin punya pinjaman KPR, KPM, nah yang durasinya lebih dari 1 tahun. Oke, setelah itu, setelah kita list semua dari aset, kemudian utang, kita berikan nominal-nominalnya, kemudian kita jumlah. Nah, dijumlah ya bagian aset, kemudian dijumlah di bagian utang. Kemudian selisih antara aset dikurangi utang, itulah nilai kekayaan bersih yang Mam miliki. Oke, jadi jumlah dari total aset dikurangi dengan utang, itulah nilai kekayaan bersih yang kita miliki. Oke, Mam. Nah, tadi setelah kita memiliki neraca, meskipun sederhana ya, Mam, jadi kita akan tahu berapa jumlah aset kita, berapa posisi utang kita. Nah, kemudian kita juga akan tahu berapa sih net worth ataupun kekayaan bersih kita. Nah, setelah itu kita akan bisa melakukan evaluasi dan menetapkan tujuan keuangan selanjutnya. Apakah kita akan melunasi utang jangka pendek dulu ataukah bagaimana? Nah, kita akan bisa melakukan sesuatu setelah kita tahu posisi kita dari neraca itu. Oke, selanjutnya laporan keuangan yang bisa kita buat yaitu laporan arus kas atau cash flow. Nah, dalam laporan arus kas ini Mam catat kas masuk dan kas keluar. Kas masuk pastinya dari gaji, pendapatan usaha, mungkin dapat bonus, dapat cairan deposito, cairan asuransi, pokoknya uang masuk itu ya Mam catat sebagai arus kas masuk. Nah, untuk arus kas keluar, Mam bisa bedakan lagi ya untuk arus kas keluar yang sifatnya tetap nominalnya dan arus kas yang nominalnya bervariasi atau variabel atau tidak tetap ya. Nah, yang tetap kan biasa Mam tahu, bayar sekolah anak nominalnya tiap bulan tetap, kemudian iuran apa yang tetap, nyicil KPR, KPM, bayar premi asuransi itu kan sifatnya tetap. Nah, itu masuk ke arus kas keluar yang nominalnya tetap. Kemudian yang tidak tetap atau variabel bisa lah ya semacam untuk biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk BBM, pulsa, listrik, air, kan tiap bulan bisa ganti-ganti itu ya nominalnya. Itu masuknya ke arus kas keluar yang variabel.
Nah, Mam, setelah kita ngelis tadi aliran kas masuk dan kas keluar beserta nominalnya, baru setelah itu kita total masing-masing ya, Mam. Total kas masuk berapa, total kas keluar berapa. Setelah itu kas masuk dikurangi total kas keluar. Nah, kita setelah itu akan tahu posisinya apakah surplus ataukah defisit. Nah, hasil itu tadi bisa kita jadikan media untuk mengevaluasi. Jika defisit, kita bisa telusur lagi pengeluaran apa saja yang membengkak sehingga menjadikan posisi kas kita menjadi defisit. Oke, Mam, akhirnya Mam bisa tahu kan kenapa kita mesti membuat laporan keuangan sederhana. Jadi melalui neraca dan juga laporan arus kas, kita akan memiliki media untuk melakukan review, untuk melakukan evaluasi, untuk menelusur kembali apa aja pengeluaran yang kita lakukan sehingga kita bisa menetapkan tujuan keuangan keluarga kita selanjutnya. Jika nggak punya, kalau di awang-awang susah kan, Mam? Ya, Mam, mengenai waktu ideal, kapan sih kita membuat neraca, kapan sih kita membuat laporan arus kas. Nah, mengenai neraca idealnya yaitu setiap kali ada perubahan di posisi aset dan posisi utang, kita diharapkan untuk mereview juga, merevisi juga apa yang ada di neraca itu. Nah, mengenai laporan arus kas, at least dibikin sebulan sekali ya, Mam ya. Jadi kita bikin itu tiap bulan dan juga jangan lupa bikin juga yang tahunan juga, karena kita harus melihat lagi ada pengeluaran-pengeluaran, ada arus kas yang kita keluarkan setahun sekali, misalnya seperti membayar pajak kendaraan, PBB. Nah, itu kan setahun sekali, jadi kita perlu penyesuaian, bikin lagi di setahun kan. Oke, Mam, begitu video sederhana dari saya dan selamat mencoba ya, Mam ya. Semoga Mam menjadi terbiasa. Sampai jumpa, Mam. Terima kasih.